Pada momen Hari Pahlawan 10 November 2021, kaum muda jangan sampai melupakan sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan para pahlawan kemerdekaan RI dalam melawan penjajahan harus tertanam di dalam hati kaum muda. Menurut Kapten Infanteri Purnawirawan Usman Junaidi, Ketua Leguin Veteran RI DPC Kabupaten Lahat, istilah jas merah atau jangan melupakan sejarah memang harus selalu dikumandangkan kepada generasi muda, sehingga mereka tidak melupakan sejarah perjuangan dari pahlawan. Harapan kita kepada generasi muda, jas merah. Jangan sekali-sekali lupa sejarah. Jadi pelajari sejarah karena kita ini negara kita awalnya perjuangan tahun 1945 sejak diproklamirkan kemerdekaan, maka para penjajah Belanda itu tidak mau. Dia merasa negara ini masih dalam jajahan mereka. Akhirnya timbullah perlawanan bagi bapak-bapak kita pendahulu yaitu PKR, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, itu mengadakan perlawanan. Sementara itu, Dandim 405 Lahat, Letkol Kavaleri Syawaf Al-Amin mengatakan, kaum muda merupakan generasi penerus bangsa, sehingga harus memanfaatkan masa muda dengan kegiatan positif dan dapat berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Untuk menghormati arwah ataupun jasa-jasa dari para pahlawan yang sudah mendahului kita, yang mana atas perjuangan beliau-beliau tanpa kenal menyerah, tanpa tidak takut apapun demi untuk kemerdekaan bangsa. Kita harus bisa meniru jiwa patriotisme para pahlawan sehingga bisa mengisi masa-masa kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Rivaldo Putrawansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Legiun Veteran Sumatera Selatan menekankan kepada para pemuda untuk mendukung program pemerintah serta semangat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Momentum Hari Pahlawan 10 November 2021 diperingati para Legiun Veteran Sumsel dengan mengheningkan cipta dan mengumpulkan para anggota Legiun yang masih aktif di kantor DPD Legiun Veteran Sumsel. Selain memaknai Hari Pahlawan dengan penuh hikmat, dengan pengibaran bendera setengah tiang, Legiun Veteran juga berpesan kepada para generasi muda penerus bangsa untuk dapat meneruskan perjuangan kemerdekaan dengan berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan profesi masing-masing. Jiwa semangat nilai-nilai 45 perlu dimiliki generasi muda saat ini agar bangsa ini terus maju dan bersaing. Salah satunya mendukung program pemerintah melalui program vaksinasi mengantisipasi COVID-19. Sekalipun hujan, kalau kami di sini tetap melakukan sekalipun di dalam ruangan. Dan bendera pun kami tetap menghormati para pahlawan yang telah mendahului setengah tiang benderanya kita naikkan. Kemudian tetap kita hormati dan kami yang masih hidup itu seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kemerdekaan itu bisa berlanjut. Dan sekarang ini tugas pokok veteran yang diutamakan adalah pelaksanaan JSN 45 atau jiwa semangat nilai-nilai 45 kita teruskan kepada generasi muda supaya mereka mengerti apa tujuan kemerdekaan itu. Dengan gencarnya vaksinasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, diharapkan perjuangan melawan pandemi COVID-19 dapat terrealisasi dengan semakin melandainya kasus COVID-19. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Momentum Hari Pahlawan tepat pada hari ini harus dijadikan semangat berkontribusi positif dalam pembangunan. Bangsa yang besar tidak akan melupakan jasa para pahlawannya. Hal inilah yang perlu ditanamkan ke generasi muda bangsa. Momentum Hari Pahlawan yang jatuh tepat pada hari ini, 10 November 2021, perlu dijadikan semangat dan motivasi generasi bangsa untuk memberikan prestasi dan kontribusi yang positif dalam kemajuan bangsa. Hal ini terungkap saat upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kesatria Kesetra Siguntang, Kota Palembang, dengan Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam mengorbankan jiwa dan raga harus membangkitkan semangat bagi generasi bangsa ini, sehingga akan lebih maju dan berkembang serta bersaing dengan negara lain. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan pejabat dinas instansi lainnya berziarah ke makam para pahlawan. Dalam momentum Hari Pahlawan ini,
diharapkan masyarakat tidak akan lupa terhadap perjuangan para pahlawan yang berperan besar dalam kemerdekaan Negara Kesatuan NKRI. Arwi Morahman, TVRI Sumsel melaporkan. 10 November 2021 diperingati sebagai Hari Pahlawan Republik Indonesia. Saat ini Indonesia masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Seperti apa perjuangan yang harus dilakukan oleh para generasi muda saat ini dalam memaknai Hari Pahlawan? Kali ini sudah bersama kami Bapak Geri Iskandar, Ketua PD Pemuda Pancamarga Sumatera Selatan. Selamat sore Pak Geri. Selamat sore. Baik Pak, para pemuda ini merupakan generasi penerus bangsa. Sebenarnya dukungan dan perjuangan apa yang harus dilakukan oleh mereka? Di mana tahun ini 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan kita masih ada di kondisi pandemi COVID-19 Pak. Ya, dengan kondisi sekarang ya generasi muda tetap harus mengisi pembangunan ya. Karena dulu veteran pejuang telah memerdekakan bangsa dan negara kita ini. Ya kita sebagai generasi muda harus saatnya lah mengisi pembangunan di segala sektor. Dan kondisi sekarang generasi muda sangat tergerus tentang masalah perjuangan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah agar generasi muda dikenalkan kembali dengan sejarah-sejarah perjuangan khususnya di Sumatera Selatan. Dan banyak juga generasi muda saya lihat di Sumatera Selatan, saya lihat tidak banyak mengenal para pahlawannya, para veteran pejuangnya. Bahkan sekarang mereka lebih mengenal dunia lain, mereka mengenal tentang dari medsos, malah tidak mengenal tentang para pejuang-pejuangnya. Nah ini perlu ditanamkan, ada program dari orang tua kita, Legiun Veteran Republik Indonesia adalah tentang JSN 45, yaitu tentang jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 1945. Ini harus kita tanamkan kembali. Ini menjadi keinginan kami untuk ikut mensosialisasikannya dan sangat kami butuhkan adalah dukungan dari pemerintah, dukungan dari semua masyarakat agar program JSN 45 ini bisa berjalan segera. Terima kasih. Baik, Pak Geri, kalau melihat begitu banyak jasa para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan, lalu bagaimana dengan perjuangan saat ini? Dalam bentuk apa replikasi perjuangan pahlawan yang bisa dilakukan oleh generasi muda, Pak? Ya kalau bentuk perjuangan sekarang ya nasionalisme ya, generasi muda harus mempertahankan nasionalismenya, mengenal kembali nasionalismenya, kembali ke nasionalismenya, karena emang sekarang di zaman serba medsos ini saya lihat perkembangan dunia ini kan sudah bermacam-macam masuk ke generasi muda, sehingga untuk mereka mengenal lagi nasionalisme itu sudah tidak peduli. Bahkan ada tidak mengenal lagi Pancasila, tidak mengenal lagi Undang-Undang Dasar. Nah itu yang menjadi masalah buat kita semua ini. Nah ini menjadi, sekali lagi saya tekankan bahwa tanggung jawab pemerintah juga harus membantu generasi muda untuk kembali kepada nasionalismenya, sehingga nanti bisa kita selamatkan generasi muda ini. Karena semakin lama dunia ini semakin maju, perkembangan medsos semakin gila, nasionalisme akan semakin tergerus kalau tidak kita kuatkan dari sekarang. Baik, Pak Geri sudah sempat disinggung tadi bahwa di era saat ini globalisasi dan juga media sosial sudah sangat mudah untuk dijangka oleh generasi sekarang. Sebenarnya Pak, apa yang dapat dilakukan baik dari pemerintah ataupun dari generasi ini sendiri untuk dapat tetap mengerti sejarah-sejarah dari para pahlawan ini, Pak? Ya, kembali juga ya, pemerintah juga harus mengisi juga dunia pemuda juga dengan perjuangan dan kepahlawanan juga gitu. Mungkin dari pemerintah bisa memberikan film-film perjuangan, bisa kembali mengaktifkan di sekolah-sekolah tentang sejarah perjuangan itu. Sekarang kalau saya lihat tidak lagi banyak mengenal generasi muda ini, terutama yang dari SD sampai SMP, SMA itu tidak mengenal pahlawannya, bahwa dulu di setiap daerah itu punya perjuangan-perjuangan heroik
Dan mereka dulu adalah perjuangan heroik itu dulu adalah dilakukan oleh para pemuda, generasi muda, bahkan ada dari pelajar yang ikut memperjuangkan negara dan bangsa ini. Jadi kalau misalnya tidak pemerintah dan seluruh stakeholder bangsa ini tidak membantu, tidak menguatkan nasionalismenya dengan berbagai macam masukan-masukan seperti pelajaran-pelajaran sejarah kembali tentang film-film perjuangan, ya lama-lama tergerus, lama-lama generasi muda juga tidak akan mengenal para pahlawannya, tidak akan mengenal apa yang dulu mereka lakukan sehingga bangsa ini bisa merdeka. Itu yang menurut saya jadi catatan kita semua. Ya, baik Pak Geri, terakhir Pak Geri, pesan dan himbauan untuk para generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Pak. Ya, ayolah kita sama-sama mencari prestasi, mengisi pembangunan, dan harus diingat bahwa dulu para pejuang kita itu merebut kemerdekaan itu tidak mudah dengan segala darah dan air mata. Nah, saatnya sekarang kita mengisi pembangunan dengan berprestasi. Paling tidak kita mengisi pembangunan ini adalah dengan apa yang kita bisa dulu, menjauhkan narkoba, terus menjadi agen-agen pemerintah untuk agar pemerintah kita ini menjadi pemerintah yang kuat dan tidak melakukan aksi-aksi yang radikalisme, saya pikir. Itu saja saya pikir. Baik, Pak Geri, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini, telah berbagi informasi bersama kami, Pak. Baik, selamat sore dan selamat bertugas kembali, Pak Geri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pahlawan tidak hanya dikenal atas keberanian dan pengorbanannya, namun juga karena jasanya di masa lampau. Namun di tengah perkembangan zaman saat ini, bagaimana kaum milenial menyikapi peringatan Hari Pahlawan? Berikut tanggapan dari mereka. Peringatan Hari Pahlawan itu penting sih, karena sebagai generasi muda kita harus terus mengingat jasa-jasa pahlawan sampai kapanpun, ya karena bisa dibilang akibat mereka lah kita bisa merdeka kayak sekarang. Ya salah satunya itu dengan cara ikut memperingati setiap hari besar nasional, salah satunya Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, dan mungkin kita bisa mengajarkan kepada adik-adik kita di rumah mungkin nama-nama pahlawan yang sudah berjasa baik di kota kita atau di nasional. Kayak mengeluarkan jasa gitu, seperti menolong orang, ya kayak guru gitu kan, mengajar tanpa ada balasan, ataupun orang tua gitu kan yang enggak usah pakai balasan gitu, dengan ikhlas lah menolong, seperti Bu Kartini itu, Bung Tomo, ada yang lain apa. Mereka perlu diedukasi tentang jasa-jasa pahlawan, bagaimana pahlawan merebut kemerdekaan Indonesia, karena mereka kan taunya sekarang ini kan enak aja ya gitu ya, enak aja, udah bisa pakai handphone, udah bisa pakai ke mall gitu. Padahal zaman dahulu kala itu ada para pejuang, ada para pahlawan yang berdarah-darah memperjuangkan bangsa Indonesia. Jadi mereka diedukasi, jadi mereka tidak lupa akan sejarah bangsa Indonesia. Monumen Perjuangan Bambu Runcing Rakyat Musirawas, saksi sejarah perjuangan merebut kemerdekaan dan mengenang tokoh pejuang Kolonel Atmo. Monumen Perjuangan Bambu Runcing atau dikenal juga Monumen Perjuangan Rakyat Musirawas ini berada di kawasan Jalan Garuda, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Keberadaan Monumen Perjuangan ini selain untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran para penjajah Jepang pada tanggal 30 Desember 1945, juga sebagai pengingat di Hari Pahlawan bagi generasi muda untuk merasakan kembali bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Tidak hanya itu, monumen ini juga mengenang perjuangan Kolonel Atmo, pejuang yang gugur saat melakukan uji coba pembuatan senjata meriam buatan sendiri yang rencananya akan digunakan para pejuang. Untuk memperingati perang dengan Jepang tersebut, maka dibangunlah
monumen perjuangan tersebut. Itu sumbernya ada di kita, ada di Museum Sukos. Itu memang pejuang saat itu juga yang memang terlibat di sana seperti itu. Tepatnya mungkin monumen untuk pengenalan identitas perjuangan di Linggau, mungkin seperti itu. Mungkin monumen perjuangan plus monumen memperingati meninggalnya Pak Letkol Amoh mungkin. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Tepat di Hari Pahlawan tanggal 10 November, biasanya Taman Makam Pahlawan diramaikan oleh para peziarah. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan suasana di Taman Makam Pahlawan selengkapnya, saat ini telah terhubung bersama kami reporter TVRI Sumatera Selatan, Syarifah Adawiyah. Selamat sore Syarifah, bagaimana kondisi saat ini di Makam Pahlawan? Silakan Syarifah. Ya, terima kasih Sari. Memang dapat kami sampaikan bahwa sejak tadi pagi hingga sore hari ini kondisi di Taman Makam Pahlawan Satria Setra Siguntang Palembang ini cukup ramai dikunjungi oleh berbagai elemen masyarakat. Tentunya juga dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan juga Forkopimda dan berbagai elemen yang saya sebutkan tadi seperti adanya dari masyarakat umum, kemudian juga organisasi dan mahasiswa. Seperti yang terpantau di layar kaca, saat ini memang sedang berlangsung upacara yang diadakan oleh elemen mahasiswa begitu. Dan di Taman Makam Pahlawan yang sudah berdiri sejak tahun 1954 ini terdapat kurang lebih 1.478 pahlawan dari Sumatera Selatan. Dan salah satunya ada juga pahlawan nasional Dr. Aka Gani, begitu. Dan tentunya meskipun cuaca memang sejak tadi pagi mendung dan juga hujan dengan intensitas sedang, tapi masyarakat tetap datang untuk tabur bunga sebagai memperingati Hari Pahlawan 10 November. Demikian. Baik, terima kasih Syarifah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.